Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amira Saidatunisa Firdaus from class 10 Rufaida IPS Integrated Islamic High School Mentari Ilmu Karawang. Will present my socio-scientific issues entitled Peeling the Russian and Ukrainian War from the Social Sciences Point of View. Untuk pengawalan, saya akan menjelaskan kronologis sebab-sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Pada tanggal 21 Februari 2021 lalu, Rusia mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina yang pro-Rusia, yaitu Donbas dan Luhansk. Lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintah pasukan Rusia untuk menjaga perdamaian pada dua wilayah tersebut. DPR di sana atau disebut dengan The Federation Council mendukung tindakan Putin untuk menjaga perdamaian di dua wilayah di atas. Langkah Putin ini membuat negara barat menganggap bahwa ia akan menginvasi Ukraina. Namun, Rusia berpikir bahwa mereka bebas menempatkan tentara di mana saja selama masih di dalam teritori Rusia. Setelah itu, pada tanggal 24 Februari 2022, Putin tiba-tiba mengumumkan operasi militer. Serangan dimulai dengan serangan udara dan rudal di beberapa kota. Dilanjutkan oleh jatuhnya kota selatan Kherson dan pasukan Rusia berhasil mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa di Zaporizhia. Ternyata, perang dingin antara Rusia dengan Ukraina sudah terjadi, dimulai pada pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Pada tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan negaranya dari Uni Soviet dan disetujui oleh Presiden Rusia pada saat itu yang bernama Boris Yeltsin. Selanjutnya, Rusia dan Ukraina, juga Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau kita bisa sebut dengan CIS. Tetapi perpecahan terjadi. Ukraina menganggap CIS adalah cara Rusia untuk mengendalikan negara-negara di Uni Soviet. Pada Mei tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebut adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Tetapi kemudian, pada tahun 2014, hubungan Rusia dengan Ukraina kembali memanas karena munculnya revolusi menentang supremasi Rusia dan masa anti pemerintah berhasil melengsarkan presiden Ukraina yang pro-Rusia yaitu Viktor Yanukovych. Setelah itu, kerusuhan terjadi lagi pada tahun 2015. Revolusi pada tahun 2014 membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO atau North Atlantic Treaty Organization. Sebelum perang benar-benar terjadi, Putin sempat mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada Barat. Salah satu poinnya meminta NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan juga Ukraina. Putin tidak ingin Ukraina bergabung bersama NATO, sehingga Rusia meminta NATO untuk berjanji tidak menerima Ukraina sebagai anggota. Alasannya karena NATO sendiri dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Rusia. Kenapa? Karena NATO mempunyai perjanjian kalau satu diserang, semua diserang. Dan Rusia merasa malas kalau Ukraina bergabung atau punya hubungan dengan negara anggota NATO. Dikarenakan Rusia melihat NATO sebagai ancaman, NATO tidak bisa langsung menolak karena aturan organisasi ini salah satunya open door policy di mana negara apa saja dari Eropa boleh bergabung. Putin juga mengatakan NATO memang melihat Rusia sebagai ancaman untuk negara barat, maka dari itu NATO tidak bisa langsung janji. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar termasuk Amerika Serikat. Meski ini memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina atau atas nama Ukraina yang pasti tak disukai Rusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan budaya Rusia dengan Ukraina. Ukraina memiliki ikatan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Tapi kira-kira apa ya yang menyebabkan Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina itu bagian dari peradaban Rusia? Yang pertama, tidak adanya identitas kekaisaran. Rusia lahir dari kekaisaran, sedangkan Ukraina lahir dari spiritual Slavia Timur. Rusia mendoktrin kepada mayoritas warga Ukraina untuk mempercayai akan kekaisaran Rusia, sehingga pada tahun 2014, warga Ukraina sempat percaya dari 30,4% menjadi hampir setengahnya warga Ukraina atau 48,4%. Sebaliknya,
yang percaya bahwa Ukraina dari spiritual Slavia Timur menurun dari 56,8% menjadi 39,7%. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Ukraina sendiri terpecah dari negara komunis atau Uni Soviet. Artinya Rusia dan Ukraina masih satu kesatuan, namun Rusia masih bersikukuh kalau Rusia lahir dari kekaisaran. Maka dari itu, Rusia terus mendoktrin warga Ukraina akan kekaisaran Rusia itu sendiri. Yang kedua, adanya divergensi demokrasi. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1991, Ukraina perlahan tapi pasti menganut demokrasi. Rakyat Ukraina saat ini menerima saja pemilihan yang bebas dan telah terbiasa dengan kritik keras terhadap pihak berwenang dan lingkungan media. Sementara itu, setelah perubahan konstitusi yang diadopsi pada tahun 2020, Putin tampaknya akan tetap menjadi presiden Rusia sampai tahun 2036. Banyak orang Ukraina yang sangat tidak puas dengan demokrasi negara yang sering disfungsional ini. Persetujuan Ukraina terhadap Putin dalam urusan internasional turun dari 56% pada tahun 2007 menjadi hanya 11% pada tahun 2019. Yang ketiga, dampak polarisasi perang. Sebelum tahun 2014, pandangan negatif tentang Rusia tidak terlalu umum di antara masyarakat Ukraina. Namun, sejak pecahnya permusuhan, pandangan negatif tentang Rusia semakin terlihat di masyarakat Ukraina. Akibatnya, jumlah orang Ukraina yang memiliki pandangan positif tentang Rusia telah turun dari sekitar 80% ke level saat ini sekitar 40%. Generasi-generasi muda Ukraina yang tidak merasakan Uni Soviet saat bersama sekarang memandang Rusia sebagai agresor dan juga musuh. Yang keempat, adanya perbedaan agama. Salah satu pilar utama dari doktrin dunia Rusia adalah Gereja Ortodoks Rusia. Gereja Ortodoks Rusia terus memberikan pengaruh besar atas Ukraina. Namun pada kenyataannya, pengaruh ini sudah menurun sebelum pecahnya permusuhan pada tahun 2014 dan jauh sebelum berdirinya Gereja Ortodoks Ukraina yang independen pada tahun 2019. Pada 7 tahun terakhir, para imam patriarkat Moskow telah memprovokasi skandal dengan menolak memimpin pemakaman tentara yang gugur, dan para pemimpin patriarkat Moskow memicu kemarahan ketika mereka menolak untuk berdiri di parlemen Ukraina untuk menghormati tentara Ukraina yang tewas dalam perang. Sekarang mari kita lihat peta Uni Soviet, peta Ukraina sebelum konflik, dan peta Ukraina setelah konflik. Di gambar satu ini ada peta Uni Soviet. Uni Soviet mencakup 15 negara di atas sebelum bubar pada tahun 1991. Terlihat semua negara masih bersama dan tidak ada perpecahan. Di gambar kedua ada peta Ukraina sebelum konflik. Pada tahun yang sama saat bubarnya Uni Soviet, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum dan disetujui oleh Presiden Rusia yaitu Boris Yeltsin. Dan akhirnya Ukraina mulai membentuk pemerintahan sendiri. Di gambar ketiga ini ada peta Ukraina sesudah konflik. Pada peta ini sudah banyak wilayah di Ukraina yang terkena dampak dari serangan yang diluncurkan Rusia ke Ukraina pada tanggal 22 Februari lalu. Selanjutnya, ada negara apa saja sih yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan Ukraina? Yang pertama ada Indonesia. Pada tahun 2020, Ukraina memasok sekitar 23,51% gandum ke Indonesia. Ukraina juga adalah salah satu eksportir utama gandum. Selain gandum, Ukraina merupakan sumber dari 7,38% produk baja impor di Indonesia. Yang kedua ada Libya. Di Libya, gandum juga penting sebagai bahan pangan karena gandum adalah salah satu bahan primer masyarakat Libya. 43% dari impor mereka berasal dari Ukraina. Ekspor ke Libya ada daging dan produk makanan tertentu termasuk gula-gula, produk susu dan juga jus. Secara tradisional, ekspor gandum Ukraina tetap tinggi di Libya. Yang ketiga ada Tunisia. Di Tunisia situasinya berupa dengan di Libya. Ketergantungan mereka pada gandum yang diekspor Ukraina adalah 32%. Pada 2019, Ukraina mengekspor 394 juta dolar ke Tunisia. Produk utama yang diekspor Ukraina ke Tunisia adalah gandum, jagung, dan besi setengah jadi. Selama 24 tahun terakhir, ekspor Ukraina ke Tunisia telah meningkat pada tingkat tahunan sebesar 25,2% dari 1,79 juta pada tahun 1995 menjadi 394 juta dolar pada tahun 2019. Yang keempat ada Mesir. Jenis barang yang paling banyak diekspor dari Ukraina ke Mesir adalah biji-bijian, minyak, produk pertanian, dan juga logam tidak mulia. Selanjutnya, negara apa saja ya yang punya hubungan kerjasama ekonomi dengan Rusia?
Yang pertama ada Indonesia. Di Indonesia, sebanyak 15,75% pupuk impor Indonesia datang dari Rusia. Rusia merupakan sumber dari 7,38% produk baja impor di Indonesia. Sementara itu, Rusia membeli sekitar 5% produk minyak nabati dari Indonesia. Yang kedua ada India. Item utama impor dari Rusia di India termasuk peralatan pertahanan, peralatan tenaga nuklir, pupuk, mesin listrik, baja, dan juga berlian. Pelanggan terbesar senjata Rusia adalah India. India membeli 23% senjata Rusia dengan harga sekitar 6,5 miliar dolar selama 5 tahun terakhir. Setengah dari total impor senjata India, 49,3% berasal dari Rusia. Yang ketiga ada Filipina. Filipina adalah salah satu negara yang mendapatkan banyak sekali pemasukan dari Rusia. Barang yang diimpor dari Rusia diantaranya ada minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral bitumen, produk setengah jadi dari besi dan baja, batu bara, dan karet stirena batu diena atau SBR. Yang terakhir ada Thailand. Ekspor Rusia ke Thailand berjumlah 514,2 juta. Dalam struktur ekspor Rusia ke Thailand, sebagian besar pasokan mencakup barang-barang seperti minyak mentah dan sumber daya energi mentah yang berjumlah 44,3%, 17,8% logam dan bagian logam, 16,7% produk industri kimia, dan 13% mesin juga peralatan kendaraan. Berdasarkan daftar negara yang mempunyai kerjasama ekonomi dengan Rusia dan Ukraina, kira-kira mana ya negara yang paling terkena dampak akibat perang Rusia dengan Ukraina? Berdasarkan daftar negara yang sudah disebutkan, negara yang paling terkena dampak akibat perang Rusia dan Ukraina adalah Libya, India, dan juga Filipina. Mengapa? Karena gandum adalah salah satu kebutuhan primer masyarakat Libya, sehingga Libya sudah merasakan dampaknya sejak perang terjadi. India juga yang paling merasakan dampaknya karena pasokan senjata yang tersedia di India 49,3%-nya berasal dari Rusia. Begitu pula dengan tenaga nuklir dan mesin listrik yang ada di India, semuanya itu diimpor dari Rusia. Sedangkan Filipina, pemasukan minyak bumi Rusia yang merupakan energi primer negara otomatis akan berkurang dikarenakan perang. Selanjutnya ada komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan Ukraina diantaranya ada biji-bijian pada tahun 2019 yang menghasilkan 70-74 juta ton. Lalu tahun 2020 ada gabah bruto yang berjumlah 60,4 juta ton. Pada tahun 2018 ada jagung, gandum, dan juga jelai yang diproduksi dengan jumlah 60 juta ton. Lalu pada tahun 2021 ada ekstraksi besi yang berjumlah 39 juta ton, ekstraksi mangan 651.000 ton, ekstraksi titanium 431.000 ton, ekstraksi gallium 9 ton, ekstraksi germanium 1 ton, ekstraksi kaolin 2,4 juta ton, ekstraksi zirconium silikat 26.000 ton, ekstraksi grafit 13.000 ton, ekstraksi batu bara pembangkit listrik 18,9 juta ton, ekstraksi batu bara kokas 5,2 juta ton, lalu ada ekstraksi uranium yang berjumlah 1 ton. Lalu, komoditas terbesar apa yang mempengaruhi perekonomian global? Komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global adalah pangan. Rusia dan Ukraina menyumbang lebih dari 1/4 ekspor gandum di dunia, dan Ukraina memproduksi minyak bunga matahari dan berkontribusi pada lebih dari setengah ekspor global komoditas tersebut. Kedua komoditas di atas adalah yang banyak digunakan dalam berbagai produk makanan. Jadi, jika panen dan mengolahnya terhambat oleh perang, importir akan kesulitan untuk mencari suplai penggantinya. Beberapa negara seperti Turki dan Mesir bergantung pada ekspor gandum Rusia dan Ukraina. Hampir 70% impor gandum Turki dan Mesir berasal dari Rusia dan Ukraina. Ukraina juga merupakan eksportir jagung terbesar Cina. Peningkatan produksi dari produsen lain di dunia dapat mengurangi dampak gangguan pada rantai pasokan. Selain itu, terdapat kemungkinan terjadinya peralihan alur perdagangan. Selanjutnya, internalisasi keislaman dapat dibaca di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Makna dari ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia dengan banyak keberagaman, tetapi di mata Allah, semua manusia sama dan sederajat. Sama halnya dengan Rusia dan Ukraina. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya di antara dua negara tersebut. Rusia dan Ukraina sama rata, tetapi pikiran dari masing-masing negara membuat perpecahan yang berakhir perang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.